Baik. Alhamdulillah ikhwah, kita sudah memasuki kisah Yusuf. Ya, kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Ada satu surat khusus tentang kisah Nabi ini. Surat Yusuf namanya. Yusuf alaihi salam nabiyyun min anbiya'illahi azza wa jal. Jadi merupakan salah satu nabi, ya, min sulalatin nubuwah wa min ashhari anbiya'i bani Israel. Jadi Yusuf itu, Nabi Yusuf, keturunan para nabi dan merupakan nabi dari kalangan Bani Israel yang paling terkenal. Nabi yang paling terkenal dari kalangan Bani Israel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya, man akramun nas, kata Rasul, kata orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, ya, siapakah manusia yang paling mulia, kata sahabat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul menjawab, atqahum lillah, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, ya, atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah, itu yang paling mulia. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadha nas'aluk, para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau. Qal, Rasulullah SAW berkata, fa akramun nasi Yusuf, manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Yusuf, Nabiyullahi ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Jadi Yusuf adalah Nabiullah, dia seorang nabi, nabi utusan Allah, anak dari nabi, cucu dari nabi, cicit dari nabi, ya, yakni Khalilillah. Lihat, nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, kalau bahasa kita buyutnya nabi. Nabi Yusuf anak nabi. Siapa yang tahu anaknya siapa? Nabi Yakub. Kakeknya nabi siapa? Ishak. Buyutnya nabi siapa? Nabi Ibrahim, disebut Khalilullah. Jadi anaknya nabi, beliau nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi, bapak dari kakek, nabi, keturunan nabi, min sulalatin nubuwah, ya. Qalu, para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang ini kami bertanya. Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'an ma'adinil arabi tas'alunani, apakah kalian bertanya padaku tentang barang tambang kaum Arab, orang-orang Arab? An-nasu ma'adin, kata Rasul, manusia itu bagaikan barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Khiyaruhum fil jahiliyah,
orang yang terbaik dari kalangan mereka di masa jahiliyah juga orang yang terbaik, ya, dari kalangan mereka di masa Islam. Idza faquhu, kalau mereka faqih. Jadi kebaikan dan nilai manusia itu idza faquhu, kalau faqih, kalau berilmu. Apa yang dimaksud dengan ma'adin? Kenapa Rasulullah SAW mensifati manusia dengan ma'adin? Ma'adin itu artinya apa? Barang tambang. Kata Rasul, an-nasu ma'adin, manusia itu barang tambang, bagaikan barang tambang. Anda lihat di syarahnya, tashbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nasi bil ma'adin fihi al-isyarah ila iddati dalalat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mentashbih, menyerupakan manusia dengan barang tambang. Ini ada maknanya, ada dalalah. Di antaranya ikhtilafu tiba'in nasi wa sifatihim al-khuluqiyah wan nafsiyah. Jadi manusia itu berbeda dari sisi tabiat, sifat juga, baik dari sisi akhlak juga dari sisi psikologi. Dari sisi psikologis manusia berbeda, macam-macam, tidak sama. Seperti barang tambang, macam-macam, ya. Wa yufhamu hadza min tafawuti al-ma'adin. Ini dipahami dari berbedanya barang tambang, ya. Wa minha al-isyara ila tafawutin nasi fi taqabbulihim lil islah. Nah, di sini ada isyarat manusia juga berbeda-beda dalam menerima islah, perbaikan. Fa minhum as-sahl wa minhum man yahtad ila as-sabr wa minhum man la yaqbalu kama huwa halul ma'adin. Ya. Jadi antum kalau lihat barang tambang, ada yang bisa dibentuk ini, bentuk itu. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang sama sekali nggak bisa dibentuk. Begitu juga manusia, ya. Ketika diperbaiki manusia itu, ada yang sahal, menerima, mudah untuk diperbaiki. Ada yang butuh dengan kesabaran. Jadi gurunya harus sabar, didik, gak mudah. Ada yang tidak mudah untuk diperbaiki, ada yang tidak menerima untuk diperbaiki. Kan macam-macam manusia. Itu juga barang tambang, macam-macam, ya. Wa tashbih bil ma'adini fihi al-isyarah aydan ila tafawut an-nas fi karam al-asl wa khissatihi. Rasul mengumpamakan manusia dengan barang tambang itu juga ada isyarat. Isyaratnya apa? Isyaratnya, kayak kata ulama, manusia itu berbeda dari sisi kemuliaan dan kehinaannya. Ya, ada yang mulia, ya, ada yang hina, ada yang biasa saja. Seperti barang tambang, macam-macam. Ada emas, ada perak, ini logam mulia. Ada yang murah, biasa saja, seperti al-hadid, seperti besi. Dikatakan sama ulama minhar rokhis, ya. Dan juga manusia, ada yang mulia, ada yang biasa saja. Jadi inilah
kenapa ikhwan manusia disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti barang tambang. An-nasu ma'adin, kata Rasul. Manusia itu seperti bagaikan barang tambang. Makanya ketika kita berdakwah, kita ngajar, ajarkan kepada siapa saja. Karena apa? Kita belum tentu ketika kita ngajar itu, mungkin kita sangka, wah di sini kayaknya nggak nerima nih. Ternyata subhanallah, keluar dari tempat yang kita nggak sangka-sangka, oh orang yang Masya Allah membela agama dengan kuat, mau belajar dengan kuat, kemudian menghidupkan sunnah dengan kuat. Ya, kita nggak tahu. Jadi sebagai tugas dai yang mengikuti manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan ilmu, sampaikan saja. Dakwah, terus dakwah. Tidak melihat banyaknya orang yang duduk di majelis ilmu atau tidaknya. Terus ulama kita ikhwan terus berdakwah, ya, bersabar. Ada ulama yang muridnya 1-2, tapi setelah itu keluar dari 1-2 itu ribuan orang. Jadi kita mengharapkan keberkahan dari kita belajar dan terus belajar dan dari mengajar. Nah, jadi Rasul SAW berkata, an-nasu ma'adin. Manusia seperti apa? Barang tambang, kata Rasul SAW. Nah itu, kenapa barang tambang ya? Kan mikir kita harusnya. Rasul SAW menyamakan manusia seperti barang tambang. Kata Rasul, an-nasu ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Kebaik-baiknya mereka, orang yang paling baik di antara mereka di masa jahiliyah juga demikian di masa Islam kalau faqih. Abu Bakar Siddiq, ikhwannya Allah muliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, ya, itu para sahabat yang bersama Rasul SAW dulunya di masa jahiliyah menjadi orang-orang yang terbaik setelah masuk Islam. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an derajatnya adalah orang yang pertama setelah para nabi dan rasul. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini dalil dari surat An-Nisa bahwa Abu Bakar Siddiq derajatnya sangat tinggi sekali setelah nabi dan rasul. Manusia yang paling utama. Kita pernah berpikir tidak, kenapa Abu Bakar Siddiq derajatnya begitu tinggi setelah Nabi dan Rasul? Dan ini sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa rahasianya? Beliau kaya, ya kan? Banyak sahabat yang miskin, banyak sahabat yang susah makan, sampai Abu Hurairah itu perutnya kosong, mau pingsan. Banyak sahabat yang tidak punya rumah, disebut sebagai ahlus suffah, tinggalnya di masjid. Orang kaya biasa lebih enak daripada orang miskin. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, dari sisi ibadah tidak dikenal
dengan sahabat yang lain itu seperti biasa saja. Ada sahabat yang kalau ibadah itu sampai bersandar pakai tali. Sampai ada 3 sahabat kan datang ke rumah-rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ini ditegur sama Rasul akhirnya, sampai mengatakan, saya akan sholat malam terus, nggak tidur, saya akan puasa terus, tidak buka, saya nggak akan nikah dengan perempuan. Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, hidupnya biasa, normal. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal biasa. Sahabat yang lain, Umar, Utsman, Ali, mati terbunuh. Banyak sahabat yang meninggal di medan pertempuran, di jihad. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka. Nah, kenapa tuh? Ya, apa rahasianya? Rahasianya iman, tasdik. Makanya salah satu dari ulama salaf berkata, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati as-salati wal asiyam, walakin sabaqahum bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak mengungguli mereka dengan sebab karena banyak solat, juga bukan karena dengan sebab banyak puasa. Tetapi Abu Bakar Siddiq mengungguli mereka semua dengan sesuatu yang ada di hatinya, dengan iman, keyakinan. Makanya tidak aneh kalau ada yang mengatakan apabila iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dalam sebuah timbangan, manusia ditimbang juga semua imannya dalam satu timbangan, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi an-nasu ma'adin, manusia ini ma'adin, ya, bagaikan barang tambang. Siapakah Nabi Yusuf? Yusuf alaihi salam huwal karim ibnul karim. Yusuf Nabiullah, orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Jadi keturunan mulia, orang-orang yang mulia. Dan yang menyebut demikian adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi pernah berkata tentang Nabi Yusuf, kata beliau, Al-Karimu Ibnul Karimi Ibnul Karimi Ibnul Karim. Lihat, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Ada berapa karim di sini? Ada 4 karim. Beliau karim yang pertama, anak karim, cucu karim, cicit karim, dari buyut maksudnya. Beliau adalah orang yang karim, orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Siapa Nabi siapa? Yakub. Cucunya orang yang mulia, yaitu Nabi Ishaq. Ya, beliau juga adalah cicit dari orang yang mulia. Buyut beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Al-Karimu Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Kata Rasul, Yusuf Ibnu Ya'qub Ibni Ishaq Ibni Ibrahim alaihim assalam. Ya, kenapa dibaca Ya'qub dengan fathah? Siapa yang tahu kenapa dibaca Ya'qub? Ahsan, Masya Allah. Mamnu' min as-sarf. Ya, mamnu' min as-sarf. Siapakah Nabi Yusuf? Yusuf alaihi salam as-siddiq, orang yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan perkataan orang, yakni utusan yang datang kepada Nabi Yusuf,
dan perkataan raja bahwa Yusuf adalah As-Siddiq, ya. Di surat Yusuf ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang jujur, ya, aftina, berikanlah fatwa kepada kami. Maksudnya takbirkanlah mimpi, ya, karena raja itu mimpi apa? Mimpi ada 7 sapi yang gemuk-gemuk, setelah itu ada 7 sapi yang kurus-kurus, ya. Nah, itu orang susah mentakwilkan, dan Yusuf ahli takwil mimpi. Siapakah Nabi Yusuf? Yusuf alaihi salam alladhi duriba أو ضرب أروع الأمثلة في العفة والاستعصام أمام فتنة النساء. ضرب أروع الأمثلة. Jadi Yusuf itu adalah orang yang dijadikan contoh paling indah, ya, perumpamaan paling indah dalam masalah iffah. Dalam masalah iffah atau ifah. Ifa itu orang yang menjaga kehormatan diri, orang yang terjaga di depan fitnah wanita, ya, di hadapan fitnah wanita. Di surat Yusuf ayat 23 Allah Ta'ala berfirman ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, oleh istri raja, Yusuf berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma'adzallah, ma'adzallah, ma'adzallah artinya apa? Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Yusuf ayat 23, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, as-sijnu, penjara itu lebih aku cinta, lebih aku sukai dari ajakan mereka. Siapakah Nabi Yusuf? Yusuf alaihi salam alladhi anzalallahu fi qissatihi suratan kamilah. Dia adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kisahnya dalam satu surat secara sempurna. Namanya surat Yusuf. Siapakah beliau? Yusuf alaihi salam alladhi u'tiya syatral jamal. Yusuf adalah Nabi yang diberikan setengah ketampanan. Jadi setengah ketampanan manusia itu ada pada Nabi Yusuf, ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis tentang Isra Mi'raj, "Tsumma araja bina ila as-sama'i ats-tsalitsah." Kemudian ya, malaikat, kemudian aku dimi'rajkan. Yang membawa Nabi siapa, ikhwan? Malaikat Jibril, ya. Rasul mengendarai buraq sampai ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril, ketika sudah sampai ke langit yang ketiga, Jibril minta dibukakan pintu langit. Ini menunjukkan bahwa langit ada pintu. Faqila, kemudian ditanya, man anta, siapa engkau? Qala Jibril, kemudian dia menjawab, Jibril, ya.
Qila wa man ma'ak, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa qad bu'itsa ilaih, apakah dia telah diutus menjadi nabi dan rasul? Qala, dijawab qad bu'itsa ilaihi, ya, telah diutus. Fa futiha lana, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibukalah pintu langit tersebut. Fa idza ana bi Yusuf alaihi salam. Pas dibuka pintu langit yang ketiga, ternyata ada Nabi Yusuf. Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa idza huwa qad u'tiya syatral husn, dan Nabi Yusuf sudah diberi anugerah sama Allah setengah, separuh ketampanan manusia. Jadi setengahnya ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi sangat-sangat tampan Nabi Yusuf. Qala farahaba bi wa da'a li bi khair. Nabi Yusuf menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam, ikhwannya Allah muliakan, diberikan setengah ketampanan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan aneh ketika Nabi Yusuf diperintah keluar oleh Imra'atul Aziz, karena Imra'atul Aziz kan tergoda, kemudian ditutup pintu-pintu. Nanti ada ceritanya di sini dan ada fawaidnya insyaallah taala. Tapi cerita yang kedua, jadi sini agak panjang tentang Nabi Yusuf ini, ya. Ditutup pintu-pintu, cuma ada Nabi Yusuf dengan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz seorang wanita yang sangat cantik. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf ma'adzallah berkata demikian, ya. Nah, kemudian para wanita min ilyatil qaum, para wanita dari kalangan pembesar juga merasa penasaran. Makanya mereka berkata, kok istri Imra'atul Aziz itu sangat cinta sama Yusuf, sudah buta mata, buta, cinta buta, gitu ya. Mereka mengatakan demikian, kata sebagian ulama, bukan hanya mengatakan demikian saja, mereka juga ingin tahu sebenarnya ini makarnya perempuan, ya. Akhirnya diundang, disiapkan tempat duduk, disiapkan buah, disiapkan apa? Pisau. Nanti kita baca tuh. Yusuf suruh keluar. Qalat ikhruj alaihinna, wa Yusuf keluar. Yusuf tahu enggak disuruh keluar untuk apa? Tidak tahu untuk apa. Ya. Cuma keluar saja. Yusuf kan nurut sama tuannya. Keluar. Tapi sebagian orang, ya, dengan ayat ini mengatakan bolehnya orang berlenggak-lenggok di atas itu tuh. Apa namanya, akhi? Iya, anak nggak bisa bahasa. Ya, apa namanya? Iya, nah, itu. Jadi katanya boleh tampil laki-laki perempuan jalan-jalan lenggak-lenggok. Apa namanya itu? Iya, itu dalilnya itu. Jadi ada di Quran tuh, ya. Jadi keluar baju baru model apa, perempuan yang tampil lenggak-lenggok gitu. Laki-laki juga demikian. Ada di Quran dalilnya, ini Yusuf gitu. Ini fikih syaitan namanya, akhi. Ya, memang kadang sesat itu tidak mau dikatakan sesat, cari dalil dari Quran, ya kan? Itu ada yang begitu, ya. Nah, nanti insyaallah kita bahas. Nah, Yusuf keluar, nggak tahu. Kemudian falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ketika Yusuf keluar,
Kalau wanita itu yang sedang megang pisau sama buah itu melihat takjub sampai teriris, terbeset, terlukai. Dan kalimatnya waqatta'na. Qatta'na itu wazannya dari fa'ala. Kalau fa'ala yufa'ilu bidalalah ala taktsir, menunjukkan perbuatan lebih dari satu kali. Kalau antum belajar sorof ya, kalau qata'a satu kali potong, satu kali iris, satu kali beset. Tapi kalau qatta'a itu lebih dari sekali. Iya, berkali-kali. Coba antum bisa bayangkan pisau tajam, antum kalau kebeset sedikit aja langsung menjerit kan. Ini perempuan itu melongo lihat Yusuf, ya, melongo lihat Nabi Yusuf sampai dia melukai tangan-tangan mereka berkali-kali, nggak terasa, kayak dibius. Bius bahasa kedokterannya apa? Nah, itulah, begitulah. Anda bukan dokter, akhi. Ya, itu, tapi bisa bayangkan, seperti dibius. Ya, itu saking tampannya Yusuf. Oh, kalah orang yang sekarang. Ya enggak? Tampan, kalah sama Yusuf. Nah, kita enggak ada apa-apanya sama Yusuf. Kita lewat, pada gini semua. Ya tidak? Yusuf subhanallah ya ikhwan, sampai terlukai wanita itu beberapa kali, tapi kayak dibius. Anda pernah bius lokal ya? Bius lokal, Anda pernah dibius lokal, disuntik pakai bius, itu keluar darah, nggak terasa, ya, baal. Nah, itu. Ini ngelihat Yusuf melongo, la haula wa quwwata billah. Nah itu. Jadi utiya syatrul jamal, diberikan setengah ketampanan lelaki dunia. Nah itu. Ya. Nah itu ada di Al-Quran di surat Yusuf, iris-iris. Tapi ada tafsir juga yang menyimpang juga, akhi. Ada aja tafsirnya. Antum luat buka ini. Di sini kan ada garis-garis begini kan. Jadi ada yang mengatakan kita ini karena ada garis-garis begini nih, ya. Itu karena dulu wanita di zaman Nabi Yusuf teriris-iris tangannya. Setelah itu sampai zaman sekarang ada begininya manusia. Nah, ini juga tafsir cocok logi namanya. Ya. Dalam masalah ini banyak kesesatan ternyata. Ya. Ada yang orang lihat tangannya apa nih, nasibnya gimana nih. Nah, gitu ya. Nah. Siapakah Nabi Yusuf? Yusuf alaihi salam alladhi dakhala as-sijna madluman. Yusuf alaihi salam yang masuk penjara karena dizalimi. Allah menceritakan tentang hal ini di surat Yusuf ayat 35. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian lah nampak bagi mereka setelah mereka melihat al-ayat, maksudnya al-adillah wal barahin, tentang kebenaran Nabi Yusuf, tentang ifahnya Nabi Yusuf dan baroahnya Nabi Yusuf dari apa yang dituduhkan, ya, mereka akan penjarakan dulu Nabi Yusuf. Tetap Yusuf dipenjarakan sampai beberapa saat, ya. Dan ini ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihi assalam. Yusuf alaihi salam alladhi rafada an yakhruja min as-sijni hatta tu'lan bara'atuhu 'alal jami'. Yusuf alaihi salam yang menolak keluar dari penjara, ya, sampai diumumkan berlepas dirinya beliau dari apa yang dituduhkan, dari apa yang disangkakan. Diumumkan alal jami' kepada semua masyarakat,
bahwa Yusuf ini tidak sesuai dengan apa yang disangkakan. Ya, karena orang bertanya-tanya kenapa Nabi Yusuf di penjara, ya kan? Orang tahunya Nabi Yusuf begini begitu. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 50 sampai 51, wa qala al-maliku tuni bihi, raja berkata datangkan Yusuf kemari. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika, maka ketika utusan raja itu mendatangi Yusuf, Yusuf berkata irji' ila rabbika, baliklah engkau ke Tuanmu. Fas'alhu, tanya kepada Tuanmu, karena Tuannya yang tahu tentang kebenaran cerita apa yang terjadi antara Yusuf dengan istrinya dan dengan wanita-wanita yang ada. Ma balun niswah allati qatta'na aydiyahun, tentang perihal keadaan para wanita yang melukai tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Rabbku mengetahui tipu makar mereka. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsih. Itu. Jadi ini pertanyaan raja di depan orang banyak, di depan semua rakyat, di depan semua manusia di situ. Ya. Ma khatbukun. Jadi dia bertanya tentang kejadian yang terjadi sebenarnya ketika kalian, kata raja, menggoda Yusuf agar Yusuf tunduk pada kalian. Ya. Jadi para wanita itu juga ternyata penasaran sama siapa? Yusuf. Dan memang ketika Yusuf keluar tampan. Makanya tidak aneh kalau Imra'atul Aziz tergoda dan sangat tergoda. Karena apa? Setiap hari ketemu, setiap hari tahu maksudnya. Karena Yusuf setengah jamal ada pada Yusuf, setengah ketampanan. Qulna hasya lillah, mereka menjawab maha sempurna Allah. Ma'alimna alaihi min su, ini pengakuan mereka. Kami tidak tahu Nabi Yusuf tidak ada keburukan padanya. Ya. Qalat imra'atul aziz, berkatalah istri raja tadi, al-ana hashasal haqq, sekarang sudah nyata kebenaran, kata Imratul Aziz. Beliau mengakui kesalahannya. Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang menggodanya agar dia tunduk kepadaku. Wa innahu laminas sadiqin, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang jujur, orang yang benar. Nah, terlepas dari tuduhan itu di depan raja, di depan orang, jadi tahu oh Yusuf tidak salah. Jadi sebelum Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Yusuf minta dulu diumumkan dulu. Ya. Ini siasat yang luar biasa, sangat baik sekali dari Yusuf alaihi salam. Ya. Nah, kisah Yusuf alaihi salam, inna qissata Yusuf alaihi assalam min ahsanil qasasi lima fiha min al-ibari wal-'idhati wal-ayati. Jadi kalau antum ada bahasa Arabnya, kita sama-sama baca, latihan baca sekaligus, ya kan? Iya. Sesungguhnya kisah Yusuf alaihi salam merupakan kisah yang paling baik, ahsanul al-qasas. Lima fiha, karena di dalamnya ada ibrah, al-ibar jamak ibrah, ibrah, wal-'idhat, nasihat-nasihat, wal-ayat, al-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini Allah nyatakan di surat Yusuf ayat 3. Walaqad qala subhanahu wa ta'ala fi awwaliha. Allah Ta'ala berfirman
di awal surat, di surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Dan kisah Quran selain sebaik-baik kisah adalah asdaqah, sebenar-benar dan nyata, bukan fiktif. Kisah nyata, sebaik-baik kisah, sebagus-bagus kisah, ya. Beda dengan kisah fiktif, ya, sinetronan dan seterusnya, walaupun kadang-kadang namanya islami gitu, ya. Begitu. Dan kisahnya penuh dengan ini, ikhwan, penuh dengan kesucian. Nggak ada cinta-cintaan, ya. Yang sangat miris sekarang ini, orang bikin kisah, difilmkan, ya, kemudian diembel-embel, dikasih embel-embel film islami, dari kisah islami, tapi isinya pacaran, ya. Ini menyesatkan sebenarnya, ya, menyesatkan orang lebih parah. Jadi kayak biasa saja gitu, perempuan, laki-laki, ya, pandang-pandangan biasa saja. Padahal Allah perintahkan untuk tunduk pandangan, kemudian Allah perintahkan untuk ifah. Jadi setelah selesai nonton film islami, menghayalkan, saya punya pacar yang mana nanti ya, itu. Kemudian menghayalkan, wah bagus sekali nih cowoknya nih, ya, wah ceweknya masya Allah sempurna sekali gitu, ya. Nah, itu. Kemudian jalan-jalan boleh katanya. Udah kan? Belum ada apa-apanya kita. Baik, azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jadi kisah Yusuf alaihi salam min ahsanil qasas, merupakan kisah yang paling bagus. Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah yang paling bagus, kisah yang paling baik. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Yusuf, di akhir surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sesungguhnya dalam kisah mereka ada ibrah bagi orang-orang yang berakal. Ma kana haditsan yuftara, dia bukan berita yang diada-adakan, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi merupakan pembenar dari kitab-kitab yang datang sebelum, wa tafsila kulli syai', dan tafsil itu perincian bagi segala sesuatu, wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk, rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kisah Yusuf itu dimulai ketika beliau bermimpi. Jadi Yusuf bermimpi, ya, dan diakhiri dengan takwil beliau. Jadi awalnya mimpi, kemudian diakhiri dengan takwilnya beliau, takwil mimpinya. Yusuf alaihi salam, mimpinya apa? Mimpinya disebutkan oleh Allah di surat Yusuf ayat 4, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya di sini Nabi Yakub, ya abati, wahai ayahku. Nah, dalam Al-Quran uslubnya kalau manggil bapak itu ya abati, ya abati. Boleh enggak abi? Boleh, ya. Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari juga rembulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Ini mimpinya Nabi Yusuf. Ya. Di akhir kisah Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 99 sampai 100, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Nah, ini takwilnya Nabi Yusuf. Yang ditakwilkan sama Nabi Yusuf kejadian betul. Ketika mereka masuk menemui Yusuf, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya, maksudnya awa ilaihi abawaihi, Nabi Yusuf merangkul ibu bapaknya. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata, udkhulu Misra insyaallahu aminin, masuklah kalian ke negeri Misr, ke negeri Mesir, insyaallah kalian berada dalam keamanan. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Dan Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Kemudian mereka semua sujud ke Nabi Yusuf. Wa qala ya abati, kemudian Yusuf berkata, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya, ini takwil mimpiku. Min qablu, yang sebelum ini, qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah atau Rabbku telah menjadikan mimpiku benar. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi, sesungguhnya dia Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkan aku dari penjara dan telah mendatangkan kalian semua dari dusun. Min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan membuat kerusakan antara aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latiful liman yasha, sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Jadi Allah itu maha lembut terhadap apa yang dikehendaki, ya. Innahu huwal alimu al-hakim, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini akhir kisah dan banyak sekali faedahnya. Orang yang baik di akhir kehidupannya diangkat derajatnya sama Allah SWT. Makanya nanti dari kisah ini kita bisa ngambil pelajaran. Kita ini kalau hidup lurus aja, lempeng aja sudah, jangan bengkok-bengkok, jangan belok-belok. Orang yang lempeng lurus itu bahagia dunia akhirat. Tidak ada yang akan merendahkan orang kalau orang itu lempeng hidupnya. Yang mengangkat derajat orang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf, subhanallah, dijegal, dihinakan, dan seterusnya, diuji dengan berbagai macam ujian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa dan orang yang bersabar. Ya, nanti Allah sebutkan ayatnya. Dan akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersabar. Ujian Nabi Yusuf luar biasa, sangat luar biasa, dan kita akan baca satu persatu, pelan-pelan, insyaallah. Ada faedah luar biasa di sini, ikhwan. Disebutkan sama Syekh,
walaqad nazalat suratu Yusuf alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Makkah. وذلك بعدما فقد عمه أبا طالب الذي كان يدافع عنه وزوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تقف معه في لحظات الشدة. فنزلت هذه القصة فيها التبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يجدون من الكفار شدة وعناء. Ini hikmah penting sekali. Jadi surat Yusuf ini yang isinya kisah tentang Nabi Yusuf turun kepada Rasulullah SAW ternyata di Mekah. Ya, turunnya di Mekah. Turunnya setelah Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang beliau cintai. Kehilangan pamannya Abu Talib. Kemudian karena wafat ya, juga ditinggal oleh istri yang paling dicintai oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang selalu bersamanya. Pamannya yang selalu membelanya, yudafi'. Kalau ada apa-apa dibela sama pamannya, subhanallah. Dan istrinya yang bersama Rasulullah SAW fi lahzati syiddah. Dalam keadaan-keadaan kondisi-kondisi yang sangat berat. Ya, Anda bisa baca tuh tentang hadis turunnya wahyu kan. Rasul turun dari Gua Hira takut, pulang ke rumah, ya, ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Dan Khadijah membantu dengan hartanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata ulama di antara kebaikan Khadijah. Ya, dan di antara kebaikan nikah dengan wanita yang seorang laki-laki mendapatkan misalkan wanita kaya, itu bisa dibantu Khadijah. Ya, tungkahul mar'ah li arba. Kata Rasul, wanita dinikahi karena berapa? 4 perkara. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Tapi Rasul bilang fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, di antara kebaikan nikah dengan wanita kaya, seseorang bisa dibantu. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sangat membantu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, di depan Khadijah. Ya, ketika meninggal sedih. Pamannya yang membelanya meninggal. Khadijah meninggal. Sedih enggak ikhwan? Allah hibur Nabi dengan kisah Nabi Yusuf. Ya. Dan ini juga ada kabar gembira. Kabar gembira untuk Rasulullah SAW dan kaum mukminin bin nasri wat tamkin fil ar. Allah akan berikan pertolongan, kemenangan dan kokohnya mereka di atas muka bumi. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman di masa itu ketika di Mekah menghadapi apa? Gangguan orang kafir. Ya. Jadi yajiduna minal kuffari syiddatan wa anaan. Berat menghadapi orang-orang kafir. Yang setelah itu Rasulullah SAW hijrah, diperintahkan hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya. Nah, Allah berfirman di surat Yusuf ayat 110, hatta idza stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul itu sudah merasa tidak ada harapan, ya. Jadi di sini kalimatnya istai asa, bahasanya putus asa, sudah tidak ada harapan lagi, ya. Dan mereka meyakini, dzan di sini artinya yakin. Wa dhannu, ini makna dzan artinya yakin di sini di antaranya, ya. Bukan dzan bermakna menyangka,
tapi dhon bermakna yakin, dan mereka sudah yakin bahwa mereka didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah kepada mereka pertolongan kami, fanujjiya man nasya, maka kami selamatkan siapa yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan azab kami tidak akan tertolak dari kaum yang mujrim. Ya. Nah, nanti kisahnya ikhwan yang Allah muliakan berisi tentang 3 dan 3. 3 ujian dan 3 anugerah. Jadi ada mihan itu ujian. Ya, mihan. Ya, ini bahasa Arab. Jadi walaqad tanaqqala Yusuf alaihi salam fi qissatihi min mihnatin ila mihnatin wa min mihnatin ila mihnatin wa min mihnatin ila minhatin wa min minhatin ila minhatin wa min minhatin ila minhatin. Paham tidak artinya itu? Hampir sama kan? Nah, unik bahasa Arab itu. Indahnya bahasa Arab di sini, ya. Jadi Yusuf itu dalam kisahnya dari ujian ke ujian, dari ujian ke ujian ke ujian ke ujian. Setelah dari ujian ke ujian, dari ujian ke minha, nunnya yang didahulukan. Minha ini anugerah. Ya. Nah, ada 3 ujian dan ada 3 anugerah yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. 3 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf dan 3 anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah sedikit-sedikit kita akan bahas dari ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga dengan fawaidnya, kemudian minhahnya, ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.